Terima kasih atas kesaksian yang sudah kita dengarkan, yang menguatkan kita dan selalu percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membantu kita dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita masuk ke dalam sesi doa. Kami tetap mengajak para pemirsa Hope Channel Indonesia untuk mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia atau dapat menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca para pemirsa. Saat ini kita bersama Pak Pendeta Budi Solihin. Halo Pak Pendeta, selamat malam. Selamat malam. Baik, selamat malam Pak Pendeta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi doa. Sebentar saya akan membacakan permintaan doa dari para pemirsa dan nanti Pak Pendeta boleh menyampaikan ayat kekuatan. Baik, permintaan doa yang pertama datang dari Ibu Dirline. Mohon doakan orang tua saya saat ini yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Budi. Mohon doakan kedua anak saya agar mendapatkan pasangan hidup yang baik dan asalnya dari Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Yanti. Mohon doakan saya sedang dalam persiapan untuk mengikuti ujian CPNS agar Tuhan berkenan memberikan yang terbaik. Doakan juga rumah tangga kami agar berjalan dengan baik dan anak-anak saya dapat selalu sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Saudara Yones. Mohon doakan agar saya dapat memiliki kehidupan kerohanian yang lebih baik lagi dan memiliki pertobatan sejati di dalam Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Wulung. Mohon doakan anak kami Wulan dalam masa sekolahnya. Semoga anak kami ini memiliki masa depan yang baik dan selalu mengakui Yesus dalam kehidupannya. Mohon doakan juga untuk orang tua kami yang dalam keadaan sakit. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta Budi boleh menyampaikan ayat kekuatan. Baik, terima kasih para pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Ayat penguatan yang saya ambil di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai yang ke-6, yang berbunyi sebagai berikut: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Para pemirsa yang budiman, yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini tentu kita merasa bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan, kita kadangkala tidak berdaya, dan kita merasa kesal karena kita merasa segala sesuatu yang kita alami di atas dunia ini tidak sanggup kita melakukannya. Namun para pemirsa yang kami kasihi, kami percaya bahwa bila mana kita menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, maka kita akan menemukan sesuatu kekuatan yang baru. Karena harapan kita dan tujuan hidup kita yang abadi hanya bersumber kepada Tuhan saja. Bahkan Tuhanlah yang dapat menopang kehidupan kita. Saya yakin, saya percaya malam hari ini, saudara, jadikanlah Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan yang prioritas dalam segala hal permasalahan yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi, ada banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di atas dunia ini. Ya, boleh jadi permasalahan-permasalahan yang kita alami, mungkin kita mengalami dalam pendidikan kita, rumah tangga kita, pasangan hidup kita. Tapi saya yakin bersama dengan Tuhan, segala sesuatu akan kiranya Tuhan memberkati kita. Saya Amin. kembalikan kepada
Terima kasih Pak Pendeta. Sebentar kita akan bacakan kembali permintaan doa yang sudah datang dari pemirsa Hope Channel Indonesia. Berikutnya datang dari Bapak Simon Seda. Mohon doakan saya dalam pekerjaan agar selalu lancar. Doakan juga keluarga dan anak-anak semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Oma Vince. Mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Doakan juga agar kami sekeluarga dapat tahan dalam menghadapi penghinaan dari orang-orang yang membenci kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Regina, mohon doakan agar saya mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahan yang saat ini mendera keluarga saya, secara khusus dalam bidang ekonomi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Slamet, mohon doakan agar saya dapat merasakan ketenangan jiwa yang sejati dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Adolfin Pina, mohon doakan saya agar kesehatan semakin membaik, serta dapat tidur dengan lebih nyenyak setiap malam. Doakan juga agar dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta, boleh memberikan ayat kekuatan kembali. Baik, terima kasih sekali lagi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya teringat kepada ayat yang saya suka adalah di dalam Mazmur 142 ayat yang pertama. Dikatakan nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada dalam gua, suatu doa, ya, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Pertanyaan sekarang, mengapa Daud berdoa kepada Tuhan? Tentu setiap pencobaan, setiap masalah akan menolong dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika kita mengalami permasalahan-permasalahan seperti ini, ya, kita harus teringat bagaimana Daud berdoa kepada Tuhan. Karena dia merasa lemah. Daud berdoa karena musuh lebih kuat daripada Daud. Daud berdoa karena dia percaya, berjanji bahwa Tuhan Yesus memberikan kelimpahan dan berkat kepada Daud. Kenapa Daud berdoa? Karena Daud yakin bahwa Tuhan tetap melindungi dan akan mendapatkan kemenangan. Karena Daud percaya yakin, dia beriman bahwa Tuhan Yesus mengatur seluruh kehidupannya. Saya teringat kepada sebuah ayat kembali dalam Matius pasalnya pasal 10 ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, inilah janji Tuhan yang pasti. Ada banyak kita orang-orang yang mengenal Yesus Kristus. Maka dia mendapatkan berbagai masalah, problema kehidupan. Tetapi janji Yesus, aku akan menyertai kemanapun kamu akan pergi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kembalikan kepada. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kami akan kembali membacakan permintaan doa dari para pemirsa. Selanjutnya datang dari Bapak Unce. Mohon doakan saya agar dipulihkan dari sakit yang saat ini saya sedang menderita. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Junita. Mohon doakan adik saya yang saat ini sedang dalam proses mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Ledis. Mohon doakan saya saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Beni Konoma. Mohon doakan agar kami sekeluarga selalu sehat dan agar senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Doakan juga agar pertanian kami dapat berhasil dan panen yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Sucipto. Mohon doakan kami sekeluarga yang saat ini sedang berduka karena anak kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami dan memberikan penghiburan sejati dari surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta, boleh memberikan ayat kekuatan kembali. Ya, selamat malam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang penulis yang terkenal yang bernama Ellen White mengatakan, doa adalah membuka hati kepada Allah seperti seorang sahabat
Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui apa yang kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa apapun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Kebagian sejati halaman 86. Saudara 89, saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah janji Tuhan. Ya, Tuhan juga mempunyai janji kepada umatnya. Bagaimana kita ketergantungan, bagaimana ketergantungan dekatnya hubungan kita, sama seperti seorang sahabat. Bila kita sering berkomunikasi kepadanya, demikian juga dekatnya hubungan kita. Ketika kita mengalami sakit, kita mengalami berbagai macam problema hidup kita. Bila mana kita sering berkomunikasi kepadanya melalui doa, ambillah waktu sekarang juga, saudara dan saya, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya ingin membaca dalam suratan yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Inilah janji Tuhan, janji yang pasti dan amin. Oh, pujilah Dia, pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan iman kerohanian kita, agar kita menyerahkan segala kehidupan kita hanya kepada Allah saja. Baik, Pak Pendeta. Kami masih tetap mengajak para pemirsa Hope Channel Indonesia untuk mengirimkan permintaan doa ataupun ucapan syukur di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia atau di call center Hope Channel Indonesia. Kami akan membacakan kembali Pak Pendeta untuk permintaan doa yang sudah disampaikan para pemirsa. Datang dari Opung Alexa Siagian. Tolong saya didoakan, saya sakit stroke. H. Siagian Boru Marpaung, saya ada di Balai Asahan Sumatera Utara. Kemudian datang dari Saudara Gondi Parsorio, Shalom, selamat malam semua, salam dari Tapanuli Sabah, Malaysia. Tolong didoakan kegiatan kebaktian kebangunan rohani yang akan diadakan di tempat kami pada tanggal 5 sampai 12 Oktober 2024. Kemudian datang dari Ibu Desi Likuajang, doakan keluarga saya, Frans Likuajang, anak cucu semua supaya sehat, dipakai Tuhan jadi berkat. Berikutnya datang dari Saudara Mario Rumagit, mohon doakan pembangunan gereja kami di Jemaat Lelema, Sulawesi Utara, dan doakan juga agar dilancarkan karir pekerjaan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Evi Laloan, Shalom, tolong doakan kami dan anak-anak dan cucu-cucu agar kenal Tuhan Yesus, baca firman dan pelaku firman sampai Maranatha. Terima kasih Pendeta. Untuk Pak Pendeta Budi boleh memberikan ayat kekuatan. Oke, terima kasih sahabat Hope Channel Indonesia diberkati Tuhan. Nampaknya ada banyak sedang bergumul tentang pekerjaan, iman, kesehatan, rumah tangga, bahkan gereja ya. Itu sebabnya ayat yang ingin saya baca adalah di dalam suratan yang ada di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Dikatakan demikian, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan janji Tuhan dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saya yakin dan percaya pada saat ini bahwa ada banyak saudara kita mengalami berbagai macam problema dalam hidup kita. Namun Tuhan dalam janjinya dia memberikan kekuatan.
Kendati pun kita lemah, kendati pun kita mengalami berbagai macam pencobaan, pergumulan dalam hidup kita. Apa kira-kira yang menjadi aplikasi dan penerapan makna rohani dalam kehidupan kita melalui ayat yang sudah kita bacakan? Saya yakin dan percaya Tuhan memanggil kita agar kita tetap terus berdoa, berdoa dan berdoa dan meminta kepadanya. Saya yakin bila mana kita sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka jawaban Tuhan adalah pasti dan amin. Kenapa? Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu sebabnya jangan ragu dan bimbang. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, karena Allah itu baik untuk selama-lamanya. Para pemirsa yang budiman, dengan demikian sesungguhnya Allah mendengar doa-doa kita dan Ia telah memperhatikan ya segala doa, permohonan, ucapan-ucapan. Itu sebabnya Allah katakan terpujilah ya bagi Dia yang mau datang kepadanya, karena Ia menawarkan kepada kita melalui kasih karunia yang begitu indah dan ajaib. Allah memanggil saudara-saudara dan saya untuk menyerahkan kehidupan kita melalui doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati, adalah doa dan harapan kita semua. Amin. Amin Pak Pendeta, terima kasih. Sebentar kami akan bacakan kembali permintaan doa yang datang dari Bapak Purba. Mohon doakan keluarga besar Opung Desima Hutasoit, anak, mantu, dan cucu agar selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Nurzia, mohon doakan keluarga kami agar selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan dan rezeki yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Saudara Kifti Mantik, mohon doakan pergumulan saya di dalam keluarga dan juga di sekolah. Kiranya Tuhan menolong melewati semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Foni, mohon doakan pergumulan dalam keluarga, terutama dalam bidang ekonomi. Mohon doa juga untuk anak-anak yang akan mengikuti tes CPNS. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Dominikus, mohon doakan saudari saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit diabetes. Kiranya Tuhan membantu dan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta, kami persilahkan memberikan ayat kekuatan. Ya, ayat kekuatan pada saat ini saya ingin memberikan satu ayat yang menjadi kesukaan bagi saya juga, yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-9. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia bersuka cita karena keadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lenyap dan nubuatan kita tidak sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah itu sungguh luar biasa. Yang memberikan kepada kita, kendati pun kita banyak segala sesuatu yang kita hadapi di atas dunia ini. Tetapi marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Kita bersaudara, kita saling memperhatikan satu sama lain. Ada banyak saudara kita yang merasa bimbang dan ragu, yang khawatir dalam hidup kita, oleh karena dia mempertahankan imannya. Tetapi di sisi lain, oleh karena dia banyak permasalahan, pencobaan yang dia hadapi. Itu sebabnya saudaraku, Yesus Kristus adalah membuka jalan bagi kita, yang mengasihi kita. Itu sebabnya saudaraku, bila mana ada yang sakit, yang sudah kita doakan pada malam hari ini, saya yakin dan percaya, kita percaya bahwa Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dialah adalah dokter bela yang membela kehidupan kita, yang menguatkan kita dan memulihkan kita dari segala penyakit yang kita derita. Oh, bukan hanya itu saja. Dia melihat kehidupan kita. Bahkan kita kadang-kadang tidak berdaya
oleh karena kelemahan kita. Tetapi kami percaya dan yakin pada malam hari ini, dalam doa-doa, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memberikan kehidupan kita yang lebih baik dari sekarang. Karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit. Ya. Tuhan berjanji dalam firman-Nya dalam Markus pasal 16 ayat 18, ya. Mereka akan meletakkan tangannya, ya, orang yang sakit dan orang itu sembuh, ya. Luar biasa kuasa dan mujizat Tuhan itu, saudaraku. Dan janji Tuhan itu janji yang pasti. Janji ini dapat dipercaya sekarang ini seperti halnya pada zaman rasul-rasul pada zaman dulu. Kuasa itu juga menyatakan hak yang istimewa dari anak-anak Allah yang rindu untuk diobatkan, yang rindu untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya melalui pekabaran ini Tuhan akan memberikan kekuatan iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Baik. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Kita. Iya, sebentar kami kembali akan membacakan permohonan doa yang datang dari para pemirsa. Permintaan doa berikutnya datang dari Bapak Adam Danilov Talanila. Mohon doakan saya dalam pemulihan kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Saudara Franz Tanjung. Mohon doakan anak kami Sydney Tanjung agar selalu diberkati Tuhan dalam pekerjaannya dan diberikan perlindungan dan kesehatan. Juga tolong doakan saya supaya saya sembuh dari sakit dada saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Evelyn. Mohon doakan saya saat ini sedang berada di Malaysia dan sedang menunggu proses penempatan kerja. Kiranya Tuhan menolong agar semua proses dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Anto Sihombing. Mohon doakan agar saya dapat memiliki kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Mohon doa juga untuk ibu dan anak saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Markus, mohon doakan saya agar dipulihkan dari sakit yang saat ini saya derita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk Pak Pendeta boleh memberikan ayat kekuatan. Baik, sahabat Hope Channel yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin memberikan ayat penguatan yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai si jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sahabatku Hope Channel yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bila mana kita melihat ayat ini, kita membaca ayat ini, yang kita mau garis bawahi di sini adalah dikatakan, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yang artinya bahwa Tuhan tidak memberikan pencobaan bagi siapapun. Pencobaan dalam hidup tidak selalu sama. Pencobaan ini bagikan benang yang beraneka ragam warna yang dipakai oleh tukang tenun untuk membuat sebuah permadani yang indah. Allah mengatur dan mencampurkan warna-warna dalam pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita. Dan hasil akhirnya ialah sesuatu yang indah untuk kemuliaannya. Demikian hadirin, setiap pencobaan kita, saudaraku yang diberkati, masing-masing kita memiliki berbagai macam pencobaan. Dan nasihat Tuhan bagi kita bagaimana kita menghadapi pencobaan tidak lain adalah serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya bawakan kembali ke Bapak. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Kami mengundang Pak Pendeta untuk berdoa untuk menutup sesi doa kita. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang bersemayam tinggal dalam kerajaan sorga yang mulia, kami umat-umat-Mu boleh datang bergabung bersama-sama melalui ibadah Rabu malam permintaan doa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan for Indonesia. Kiranya melalui pekabaran-pekabaran, kesaksian-kesaksian yang telah kami dengarkan akan dapat membawa berkat bagi kami masing-masing.
khususnya umat-umat Tuhan yang mengalami berbagai macam pencobaan. Tuhan, kami tahu ada banyak umat-umat Tuhan yang mengalami berbagai pergumulan, baik itu pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan pendidikan anak-anak, pergumulan hidup yang sehat, pergumulan juga ya Bapak bagi para lansia dan single parents. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan, berbagai macam pergumulan bagi umat-umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan telah mendengar setiap permohonan doa-doa kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan telah memberikan jawaban doa-doa kami menurut kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena Tuhan telah mempertemukan kami pada sebuah ibadah bersama melalui Hope for Indonesia. Kiranya Tuhan melalui pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian yang telah berharga itu akan membawa kehidupan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya apapun yang kami gumuli, setiap rumah tangga pribadi lepas pribadi, Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan akan memberkati acara ini ya Bapa. Kiranya Tuhan akan memulihkan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai macam sakit derita yang mereka alami di atas dunia ini. Oh Tuhan, namun janji Tuhan adalah pasti. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Kiranya pengalaman iman ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua yang telah mendengarkan, bahkan bagi saudara-saudara kami yang telah memberikan pengalaman kesaksiannya melalui kehidupan mereka. Karena Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi masing-masing kami. Dan pada akhirnya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan mengalir setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan memberkati kehidupan kami, pelayanan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di atas dunia ini. Dan kami boleh bersama-sama bergandengan satu hati untuk setia menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Inilah doa-doa seru permohonan hamba-Mu ya Bapa. Kiranya sempurnakanlah doa hamba-Mu, sehingga berkat mengalir dari setiap hidup kami. Dan Tuhan akan memberkati sedari sekarang ini sampai Maranatha tiba. Terpujilah namamu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat dan pengampun dosa kami. Amin.